Laki-laki yang membantu Reina terlihat seperti seseorang dengan latar belakang istimewa, maka dia perlu melaporkan hal ini segera ke Presiden. Pemimpin pengawal mengangguk saat mendengarnya, lalu memerintah anak buahnya untuk pergi dengan mobil masing-masing. Di perjalanan ke rumah sakit, Reina yang berwajah pucat terlihat berada dalam pelukan Judika. "Judika, sakit sekali. Apa saya akan mati?" Reina memegang erat lengan Judika, merasa tidak yakin apakah halusinasinya mengakibatkan dia berpikir bahwa tubuhnya menjadi semakin lemah. "Konyol, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Tangan Judika menggenggam tangan Reina sambil dengan cemas memerintah sopir. "Cepat, saya ingin kita sampai di rumah sakit secepat mungkin." "Baik, Pak." Begitu mendengar perintah Judika, sopir langsung menginjak pedal gas. Mobil hitam itu melesat menuju rumah sakit. Judika terlihat muram dan memeluk Reina erat. Bagaimanapun juga perempuan yang disukainya ini terluka. Meskipun Reina yang melukai dirinya sendiri, tetap saja hal itu membuatnya kesal. Sementara itu, Bima sedang menuju rumah Niko untuk menyampaikan laporan padanya. Bima mengetuk pintu ruang kerjanya sebelum masuk ke dalam. Saat melihatnya, Niko langsung bertanya dengan nada dingin, "Kamu berhasil menangkapnya?" "Tidak, seseorang berhasil menyelamatkan Reina," jawab Bima dengan jujur. Saat mendengar hal itu, wajah Niko seketika muram dan segera melemparkan tatapan tajam ke Bima. "Apa yang terjadi?" Ditatap dengan sorot mata Niko yang begitu kuat, membuat Bima ketakutan, tetapi dia tetap menceritakan semua yang terjadi. Begitu ceritanya. Setelah mendengar kabar Reina terluka, Niko bertanya kepadanya dengan dingin, "Apakah dia mati?" "Tidak, belum mati. Saya sudah memastikan dengan pengawal yang berada di sana. Sebenarnya, pisau belati itu tidak menusuk bagian vital manapun dan juga tidak meninggalkan luka dalam." Bima melapor apa yang diketahuinya. Hal itu membuat Niko mendengus. "Kalau begitu, biarkan saja dia." Mendengar yang dikatakan Niko, Bima mengerti bahwa Presiden tidak ingin memperpanjang masalah ini lagi. Akan tetapi, "Presiden Samuel, laki-laki yang bersama Reina hari ini bukan lawan biasa. Kami terpojok dan pengalaman berkelainya setara dengan saya. Dia sangat terlatih. Saya khawatir dia bukan laki-laki biasa." Niko menundukkan tatapannya saat mendengar hal itu. Dia mengerti bahwa Bima khawatir Reina akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan lebih banyak masalah. "Saya ingin kamu melakukan beberapa persiapan. Sebelum kembali, siapkan penjaga yang menyamar untuk melindungi Nona Tiara. Di saat yang sama, perintahkan seseorang untuk mencari tahu siapa laki-laki itu dan apa hubungannya dengan Reina." "Baik, Pak." Bima mengangguk. Setelah itu, Niko tidak berkata apa-apa lagi dan segera mengibaskan tangannya dan berkata, "Pulang dan istirahatlah." Bima mengangguk dan mengundurkan diri. Sekarang Niko sendiri di ruang kerjanya. Setelah menyelesaikan urusan perusahaan, dia kembali ke kamarnya. Tiara yang sudah berada di kamar tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Dia memeluk Gary dan tertidur pulas di ranjang yang besar dan nyaman. Mereka berdua adalah orang-orang yang paling penting dalam hidupnya, dan menyaksikan keduanya tertidur di ranjang adalah pemandangan indah yang tidak akan sanggup diusiknya. Maka dengan lembut Niko berjalan ke samping tempat tidur, menundukkan kepala untuk memandangi keduanya yang tengah tertidur dengan damai dengan sorot mata yang lembut. Mobil berwarna hitam memperlambat lajunya sebelum Judika dan Reina akhirnya sampai di rumah sakit.
Luka yang diderita pasien tidak begitu dalam dan tidak ada organ vital yang terluka. Akan tetapi, dia tetap harus istirahat untuk sementara waktu. Setelah selesai membalut lukanya, dokter memberi saran pada Judika. Judika mengangguk lalu menyuruh anak buahnya untuk mengantar dokter itu keluar kamar. Hanya tersisa dirinya dan Reina di dalam kamar. Dia berjalan ke sisi tempat tidur, menatap wajah Reina yang masih pucat tak berwarna, lalu bertanya, "Siapa mereka sebenarnya? Mengapa mereka mengejarmu?" Mendengar pertanyaannya, mata Reina tiba-tiba dipenuhi kebencian dan dia menggetakkan giginya. Namun Reina tidak menjawab Judika. Sebaliknya wajahnya berkerut karena amarah saat berteriak, "Saya ingin mereka semua mati! Saya ingin mereka mati!" Setelah itu, seperti memikirkan sesuatu, Reina mengabaikan rasa sakit pada lukanya dan berusaha duduk di ranjang rumah sakit. Judika langsung melangkah maju untuk membantu ketika melihat hal ini. Akibatnya Reina langsung meraih lengan Judika. Sorot mata Reina agak terasa aneh saat berbisik panik. "Judika, maukah kamu membantu saya? Tolong bantu saya untuk membunuh mereka. Asalkan kamu membunuh mereka semua, saya akan setia bersamamu." Saat melihat sorot mata Reina yang mengancam, Judika merasakan pertentangan. Beberapa saat kemudian dia setuju. "Saya akan dapatkan keadilan untukmu. Sekarang kamu harus beristirahat." Selesai berbicara, Judika membantu Reina untuk berbaring kembali ke tempat tidur. Janji Judika membuat Reina tersenyum penuh kemenangan. Hari berikutnya, Tiara yang tiba-tiba terserang flu merasa tubuhnya sudah jauh lebih baik. Karena saat ini adalah akhir pekan, Tiara tidak perlu pergi ke orkestra untuk berlatih. Oleh karena itu, dia berencana untuk menghabiskan waktu bersama Nico dan Gary di rumah. Setelah memberitahu rencana akhir pekannya saat sarapan, Gary berseri-seri, "Ajik, akhirnya kamu bisa menemani Cahaya hari ini." Dia bertepuk tangan karena senang. Saat melihat betapa gembiranya Gary, Tiara merasa bahwa kebahagiaan bocah ini juga sudah menghangatkan suasana hatinya. "Gary, hari ini kamu ingin pergi kemana?" "Ajal bersama Nona. Cahaya sudah tenang dan bahagia. Tidak masalah bila hari ini kita tidak pergi keluar." "Oh, Gary, apakah pagi ini kamu makan permen? Ucapanmu manis sekali." Tiara menatapnya dengan penuh kasih sayang. Gary mengerucutkan bibirnya dan tersenyum malu. "Cahaya tidak makan apa-apa. Cahaya bicara yang sebenarnya." Saat mendengar kata-katanya, hati Tiara ikut meleleh. Kemudian dia menatap Nico sambil tersenyum dan bertanya, "Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi?" "Dimanapun dirimu berada, disitulah tempat yang ingin saya datangi," jawab Nico sambil menatap penuh perasaan cinta. Suaranya yang rendah dan penuh karisma itu terdengar seperti musik di telinganya. Saat Tiara mendengar suaranya, senyum di wajahnya semakin lebar. "Sekarang saya mengerti mengapa Gary pandai berkata-kata. Dia jelas mewarisi sifat itu darimu." Namun sebelum Nico sempat bicara, suara protes Gary terdengar lebih dulu. "Cahaya tidak belajar dari Bapak. Tidak ada yang mengajari Cahaya untuk berkata-kata." Tiara tertawa mendengar ucapannya dan mereka bertiga tampak gembira menikmati kebersamaan selama sarapan. Selesai sarapan, Tiara berkata, "Karena tidak ada yang memberi usul kemana kita akan pergi, maka saya merencanakan apa yang akan kita lakukan hari ini."
Oke, kami akan menuruti kata-katamu. Gary akan selalu menjadi pendukung setianya yang penuh semangat. Meskipun Nico tidak menjawab, Tiara tahu dari gerak-geriknya kalau dia tidak keberatan. Andi, siapkan mobil. Setelah itu, Gary yang bersandar dalam pelukan Tiara di dalam mobil bertanya penuh rasa ingin tahu. Nona Tiara, kita akan pergi kemana? Karena tidak ada niat untuk menyimpan rahasia, Tiara mencubit pipi Gary dan menjawab dengan lembut, kita akan pergi ke apartemen yang baru saja dibeli oleh Om Pandu. Walaupun tidak bisa menerima hadiah semewah itu dan belum dapat menempatinya pula saat ini, tetaplah ini sikap yang indah yang ditunjukkan adiknya dengan membelikan 1 unit apartemen untuknya. Oleh karena itu, Tiara merasa harus juga mengunjungi dan memeriksa keadaannya. Apartemen itu berada di daerah paling elit di Wina. Masyarakat di sana memiliki lingkungan yang nyaman dan keamanan yang bagus. Saat mereka berjalan ke lantai atas, Tiara membuka pintu dengan menekan kata kunci sebelum masuk ke dalam. Nona Tiara, tempat ini indah sekali. Gary yang mengikutinya di belakang terpukau dengan dekorasi rumah yang dilihatnya. Tiara melihat-lihat ke sekeliling dan mengangguk setuju. Ruang tamu yang besar didesain agar memiliki cahaya alami di siang hari dan temboknya dicat biru terang mencerahkan seluruh ruang. Apartemen itu sudah dilengkapi dengan furnitur dan semuanya baru. Selain itu, desain interior gaya Wina juga memberi sentuhan artistik di setiap sudutnya. Spot terpenting dari apartemen itu adalah piano yang berada di samping jendela. Saat angin berhembus, tirai putih berkibar-kibar karena tertiup angin dan dengan lembut menyentuh piano. Sungguh pemandangan yang indah. Tidak hanya piano yang ada di ruang itu, tetapi banyak juga alat musik yang digantung di dinding. Bagian terpenting di sini adalah bahwa tempat ini mirip dengan Hathaway Philharmonic. Ketika berdiri di balkon, Tiara bisa melihat gerbang orkestra dari sana. Sambil meletakkan tangan di pagar balkon, senyum di wajahnya tidak kunjung hilang sejak kakinya melangkah masuk ke dalam apartemen. Meskipun adiknya sedang tidak ada di sana, Tiara bisa merasakan kasih sayangnya di setiap sudut ruang. Tepat saat itu, Nico datang dan menarik tubuhnya ke dalam pelukannya. Saat melihat bagaimana balkon apartemennya menghadap ke Hathaway Philharmonic, Nico terkekeh dan berkata, adikmu sungguh sangat perhatian padamu. Dia memikirkan segalanya untukmu. Tentu, dia adik saya, jawab Tiara dengan wajah bangga. Ini membuat Nico tertawa saat memikirkan betapa mengagumkan perempuan di hadapannya itu. Mereka bertiga berdiam di apartemen itu untuk sesaat lamanya sebelum pergi ke restoran terdekat untuk makan siang. Ketika menikmati makan siang, Tiara bertanya, apakah ada tempat yang ingin kalian kunjungi setelah makan siang? Saya tidak masalah, kemana saja, asalkan bersamamu, ucap Gary sambil tersenyum manis kepadanya. Saat itu, Tiara merasa hatinya luruh karena kelucuannya yang begitu murni. Tiara tidak tahan untuk mencubit pipinya. Gary, apakah kamu tumbuh berkembang menjadi penutur yang manis? Kenapa kamu sangat pandai menggelitik orang? Saya tidak sedang menggoda siapapun. Saya bersikap seperti ini hanya denganmu. Matanya berbinar-binar seperti batu permata hitam yang mengkilat di tengah kegelapan saat menatap Tiara. Mereka berdua tertawa bersama. Nico yang duduk di antara mereka memandangi keduanya dengan penuh kasih sayang. Setelah bersenda gurau beberapa saat, Tiara menoleh ke arahnya dan bertanya,
Bagaimana denganmu? Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Niko menatapnya dengan lembut dan balik bertanya, kamu sendiri bagaimana? Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Tidak ada. Kalau begitu, saya yang akan memutuskan apa yang akan kita lakukan sore ini. Tiara setuju dengan sarannya. Sore hari, Niko mengajak Tiara dan Gary ke pameran seni. Mereka sangat menyukai lingkungan artistik di sana, terutama lukisan yang tergantung di sana telah membersihkan inspirasi bagi musiknya. Setelah makan malam, mereka pulang ke rumah. Andi mendengar suara berisik dari luar dan berjalan keluar ruang tamu untuk melaporkan, Pak Niko, tim penata gaya sudah datang. Niko mengangguk kemudian mengajak Tiara dan Gary ke ruang tamu. 1 jam kemudian Tiara turun dari tangga mengenakan gaun berinda lengan panjang warna putih gading. Fitur wajahnya yang elok menjadi semakin memukau setelah dirias. Saat melihatnya, Niko tampak terpesona oleh kecantikannya. Lalu dia bergegas melangkah maju dan berinisiatif menuntun Tiara turun dari tangga. Tiara memandangi laki-laki bertubuh tinggi dan tampan yang sudah berganti pakaian dengan jas berwarna hitam sebelum bertanya penuh rasa ingin tahu. Apakah ada acara malam ini sampai kita harus berpakaian formal seperti ini? Niko tersenyum dan menjawab santai ketika mendengar pertanyaan itu. Malam ini ada acara lelang dan saya ingin kamu menjadi pendamping saya. Mendengar itu, Tiara hanya mengangguk tipis dan tidak berpikir panjang. Dia tidak bertanya lebih lanjut dan berpikiran bahwa dia akan pergi ke acara lelang. Saat itu, Gary juga telah selesai bersiap dan melompat menuruni anak tangga. Nona Tiara, bagaimana penampilan saya? Dengan riang, dia berlari ke arah Tiara lalu berputar memamerkan penampilannya untuk malam ini. Gary mengganti pakaiannya dengan jas berukuran kecil yang membuatnya tampak seperti Niko dalam versi mini dengan dasi kupu-kupu menempel pada kemeja putihnya. Busana itu telah membuatnya terlihat tampan dan rapi. Kamu terlihat tampan dan gagah, puji Tiara setinggi langit. Gary tersenyum semakin sumringah saat mendengar pujian Tiara. Setelah dipuji, dia pun membalas dengan tulus, Nona Tiara juga sangat cantik malam ini. Pujian Gary membuat senyum Tiara semakin dalam. Niko yang menyaksikan interaksi keduanya merasa tidak dihiraukan. Dia mendeham kecil dan saat Tiara menoleh ke arahnya, dia pura-pura mengencangkan dasi kupu-kupunya. Awalnya Tiara sempat terdiam sejenak sebelum menyadari kalau rupanya Niko juga ingin mendapat pujian darinya. Kamu juga tampan sekali malam ini. Tiara menyeringai dan merangkul lengan Niko sambil memujinya dengan sorot mata tersenyum. Saat mendengar pujiannya, Niko tidak tahan untuk tersenyum. Suasana hatinya begitu ringan. Acara lelang diadakan di Hotel Bintang 5. Di sebuah aula yang terang benderang, setiap orang berjalan kian kemari sambil memegang gelas anggur di tangan. Saat Niko, Tiara, dan Gary tiba, penampilan memukau mereka langsung menarik perhatian para tamu undangan. Astaga, keluarga itu tampak luar biasa. Lelakinya begitu tampan. Saya sangat iri dengan perempuan di sebelahnya. Wow, lihat bocah laki-laki itu. Dia sangat lucu dan terlihat keren. Banyak anggota masyarakat terpandang saling berbisik. Tiara yang melingkarkan lengannya pada siku Niko mengamati sekitar dan menyadari bahwa banyak musisi terkenal hadir di sana. Akan tetapi dia tidak terlalu terpengaruh akan hal itu dan terus mengikuti Niko dan sesekali menoleh ke samping untuk berbicara dengan Gary.
Oke, kakak semuanya, sekian dulu ceritanya untuk hari ini, dan saya akan lanjutkan di hari Senin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang sudah menemani, mendukung saya, mensupport saya sampai saat ini. Dan buat kakak-kakak yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semuanya selalu diberi kelancaran rezeki, kesuksesan untuk kita semuanya, dan yang terpenting adalah kesehatan untuk kita semuanya. Semangat buat semuanya, dan sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.